Pertama ya yang menyelamatkan kita saat ini di tengah pandemik, salah satunya adalah pertanian dan menjadi sangat penting sehingga itu menjadi suatu kebanggaan dan suatu yang semakin harusnya membuat pemerintah percaya diri, yakin bahwa pertanian harus menjadi program utama. Ya, karena bagi saya yang tadi saya sampaikan, masa depan Indonesia itu ada di pertanian dan di perikanan. Kalau masa depan pertanian suram, masa depan Indonesia akan suram. Tetapi ada sejumlah tantangan mendasar yang dihadapi oleh pertanian kita. Yang pertama, tadi kita bicara NTP. Sejak 2018, itu NTP-nya petani cukup anjlok. Ya. Kita dari 102,4, sekarang sempat naik 103, lalu tahun 2020 malah kita menjadi 101 kembali. Ya meskipun mungkin itu karena dampak pandemi. Nah yang kedua, usia para petani sudah sangat uzur, ya, sehingga petani muda itu hanya kalau dari data itu 90% itu semuanya adalah petani yang berusia tua. Ya. Nah ke depan jangan sampai petani itu menjadi langka. Ya. Kita mendorong kaum muda itu bisa meneruskan apa yang menjadi kerja keras orang tuanya itu bisa dilanjutkan. Nah yang ketiga, saya sangat khawatir dalam konteks gini. Pertama kita setelah sekian lama gagal ya dan nggak terlalu berhasil itu menguasai industri pangan, industri pertanian. Karena kalau Indonesia hanya memproduksi barang-barang pertanian sehingga nilai tambahnya tidak kembali ke Indonesia. Satu-satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani selain bekerja keras, dia juga harus menguasai industrinya. Nah, tantangan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan yang ketiga meningkatkan daya saing. Karena gini, mungkin Prof lebih menguasai ya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, nanti sampai satu titik, entah cepat, entah lambat, tetapi saya yakinin ini akan cepat berjalan. Produk-produk pertanian Indonesia itu menjadi sangat kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh luar negeri. Sehingga pada satu titik, Indonesia tidak punya pilihan, dia akan mengimpor seluruh pangan yang penting untuk rakyat. Dan secara alami, petani Indonesia akan musnah. Karena dunia sudah sangat terbuka. Semua orang sekarang bisa memilih berbagai pangan, termasuk pangan dari mana saja. Saya nggak rela misalkan rakyat Indonesia harus membeli beras lebih mahal dari misalkan negara lain. Rakyat Indonesia harus membeli daging sapi lebih mahal dari harga di Singapura misalkan. Kalau sampai satu titik semua harga pangan tidak berdaya saing dan kalah jauh, ya, termasuk kemarin urusan peternak telur. Kita sedih, termasuk harga jagung. Nah, sehingga harus ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dan segera dilakukan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing. Kalau enggak, jangan harap pertanian Indonesia akan menjadi masa depan kita, jangan harap pertanian akan sejahtera. Dan ini tantangannya sangat besar. Karena kalau nanti dibandingin semua, Indonesia akan menjadi negara yang paling mahal pangan. Dan itu adalah ya kiamat untuk Indonesia. Seperti itu, Mas. Iya, saya mau ke Prof. Hermanto. Prof. Hermanto, dengan melihat catatan bahwa dampak pandemi ini seperti apa sih Anda melihat untuk kondisi petani dengan catatannya nilai tukar petani ini naik 1,16%. Apakah sudah cukup merepresentasikan kondisi petani-petani kita? Nilai tukar petani bukanlah indikator yang baik untuk kesejahteraan petani. Sebab kalau kita perhatikan, manakala harga komoditi pertanian tertentu tinggi, itu biasanya justru terjadi di saat paceklik, di saat petani sendiri
memiliki komoditi pertanian itu sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Padahal pada waktu panen harga justru sebaliknya. Sementara yang disebut NTP itu adalah rasio, ya, indeks harga yang diterima, yaitu harga komoditi yang dia hasilkan kira-kira dibagi dengan indeks harga yang dia bayar. Jadi kalaupun misalnya NTP itu naik, itu belum tentu mendatangkan kesejahteraan bagi petani, tergantung volume komoditi pertanian yang ada di dia pada saat itu gitu. Jadi saya punya beberapa penelitian ya kita di IPB gitu bahwa NTP itu tidak sebuah indikator yang bagus untuk kesejahteraan petani. Ini titip juga kepada Pak Daniel ya bahwa jadi yang bagus apa, Prof? Nah, yang bagus itu adalah kita mengetahui tingkat pendapatan yang didapatkan oleh si petani itu sendiri, dan itu tidak sulit untuk mendapatkannya gitu. Cuma barangkali dia akan frekuensinya tidak bisa setiap bulan, barangkali kita 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali tergantung pada musim apa yang panen misalnya atau yang ada gitu. Jadi ini masukanlah bagi pemerintah juga dan pengawas, yaitu dalam hal ini adalah dari DPR.